Memulai pidato dalam 3, 2, 1. Militer adalah simbol representasi kedaulatan negara dan komponen terbesar negara akan kedaulatannya. Maka militerlah yang menentukan masa depan di negara itu. Setup identifikasi mosi. 3 hal. 1. Sebagai oposisi kita nggak mendukung, artinya kita menolak peningkatan kerjasama militer. Tapi yang kedua, apa itu peningkatan kerjasama militer dan seperti apa bentuknya? 3 poin. A. Latihan militer bersama, pertukaran intelijen yang dimana melakukan berbagi informasi krusial, berbagi peralatan dan sebagainya. Yang B. Yang dimana artinya merupakan suatu bentuk kerjasama yang berkolaborasi dalam militer. C. Tapi sebelum itu, untuk membuat arah debat ini jelas, karakterisasi dulu militer. Militer itu berbeda dari sektor-sektor lainnya kayak ekonomi, pariwisata, agrikultur, teknologi dan sebagainya. Karena militer adalah simbol pertahanan defensif dan kekuatan negara itu sendiri, sehingga militer merupakan elemen representasi kekuatan negaranya. Makanya merupakan komponen terbesar internal negara akan kedaulatannya. 3. Di sisi op, kami akan menolak ini. Artinya apa? Akan ada 2 beban pembuktian dan kami akan menang dengan buktiin 2 hal ini. 1. Mengapa dengan tidak mendukung dan menolak peningkatan kerjasama militer dalam ASEAN ini justifikasi secara prinsip. Yang kedua, mengapa dengan menolak peningkatan kerjasama militer di dalam ASEAN itu memberikan output yang lebih baik secara komparatif daripada kita mendukungnya. A1. Mengapa dengan tidak mendukung dan menolak peningkatan kerjasama ASEAN peningkatan kerjasama militer di dalam ASEAN ini justifikasi secara prinsip. 2 analisis. 1. ASEAN adalah koalisi informal negara-negara ASEAN yang ini merupakan organisasi non-binding, yang artinya tidak mempunyai keterikatan secara hukum. Artinya apa? Koalisi informal dan non-binding itu nggak bisa buat kebijakan yang diterapkan bagi negara anggotanya, sehingga negara tidak bisa mencampuri urusan internal negara lain dalam sektor manapun, apalagi militer yang merupakan sektor utama dalam defensif suatu negara. Makanya dengan menolak ini dari awal itu sudah justifikasi secara prinsip, karena bukanlah mandat dari koalisi ini untuk mencampuri atau melakukan hal tersebut. Di sisi yang kedua, namun di sisi lain pun jika negara-negara di ASEAN memutuskan untuk melakukan peningkatan kerjasama militer melalui keputusan konsensus yang dimana mereka yang sebenarnya bisa aja mereka kolaborasi dengan melakukan keputusan mandiri atas kerjasama ini, kami sebagai oposisi itu tetap bakal buktiin mengapa ini seburuk itu. A2. Mengapa dengan menolak peningkatan kerjasama militer dalam ASEAN itu memberikan output yang lebih baik secara komparatif daripada kita mendukungnya. 2 alasan. 1. Kestabilitasan hubungan kesatuan ASEAN. Yang kedua, kestabilitasan hubungan internasional. 1. Kestabilitasan hubungan kesatuan ASEAN. 2 alasan. 1. Pertama, ketika suatu organisasi informal itu memutuskan bekerjasama di bagian elemen internal fundamental akan kedaulatan negara yaitu militer, ini berarti mereka akan berbagi internal mereka bersama. Maksudnya apa? Analoginya simple. Kayak rumah tangga, suami istri nikah, maka mereka punya satu rumah tangga. Mereka berbagi dapur yang sama, rumah yang sama, ATM bank yang sama, uang rent yang sama, dan berbagi rahasia dan menanggung biaya hidup mereka bersama. Tapi yang kedua, mengapa justru berkolaborasi ke peningkatan militer di dalam ASEAN justru akan mengancam koalisi itu sendiri? 3 alasan struktural. A. Negara-negara ASEAN itu semuanya adalah negara-negara berkembang. Memang ada satu negara yang negara maju, yaitu Singapura aja. Namun pun jika Singapura ada negara yang high income, Singapura bukan negara yang memiliki pertahanan yang kuat. Dan kenapa ini penting? B. Ketika ingin bekerja sama dalam militer, pertama itu dibutuhkan adanya pertukaran senjata dan lain sebagainya, penguatan dan sebagainya. Tapi hal tersebut harus disokong dengan adanya sumber daya atau funding atau uang yang kuat untuk menyokong semua kebutuhan dan pasokan militer. C. Masalahnya dengan hampir seluruh kondisi negara ASEAN itu dan negara berkembang dan relatif pemasukan yang rendah, akan sangat susah untuk punya sumber daya uang atau funding. Makanya akan sangat berat bagi ASEAN untuk kerjasama dalam peningkatan militer ini. D. Preemptif. Lawan bakal bilang justru exactly karena mereka kurang uang, kurang funding, makanya dibutuhin kerjasama ini untuk saling melindungi dan saling menguatkan, apalagi dalam militer. Tapi enggak panel, flip. Kenapa? Enggak sesimpel itu. Funding atau kerjasama finansial memang memungkinkan, tapi nggak akan pernah setara dan adil dalam konteks ini, karena pasti akan ada negara yang harus mengeluarkan uang lebih banyak karena kondisi finansial negara anggotanya nggak mampu. Justru di konteks ini Singapura yang harus menanggung sebesar itu. Kenapa? Karena hanya Singapura negara yang sendirian yang merupakan negara maju yang memiliki funding yang stabil, yang memiliki uang pemasukan stabil itu. Makanya ini akan sangat berat untuk Singapura untuk meng-carry semua itu, dan justru akan terjadi ketidaksetaraan porsi yang dimana ini yang menjadi suatu hal yang akan semakin meratakan koalisi itu sendiri. Kenapa? Karena itu akan membuktikan bagaimana tidak adanya funding yang stabil, dan juga pun jika ada subsidi silang itu akan sangat berat kepada Singapura yang merupakan negara maju sendiri. Sedangkan ketika kita menolak dan nggak ada peningkatan militer, semua hal tersebut nggak akan terjadi karena tiap negara tidak menggabungkan internal militernya, sehingga koalisi ini akan terjadi dari ketegangan internal dan keretakan.
Makanya oleh karena itu, di argumen ini kami menang. Yang kedua, stabilitas hubungan internasional. 3, realistis. A, interest negara-negara ASEAN itu berbeda. Kenapa? Negara-negara ASEAN memang mereka berkoalisi secara geopolitik karena mereka berada di sama-sama di Asia Tenggara. Makanya mereka bikin koalisi ini dari awal. Tapi mereka itu masih punya interest mereka masing-masing. Contoh, Filipina itu condong dan pro mendukung blok Amerika NATO dengan mereka mengizinkan Amerika untuk membangun pangkalan militer untuk membantu Filipina dalam konflik Laut Cina Selatan. Sedangkan kebalikannya dengan Kamboja itu pro banget ke Cina dengan ekspansi Cina di Laut Selatan. Makanya justru B, ketika ada perbedaan interest ini lalu ditambah dengan peningkatan militer dalam ASEAN akan mengancam status kerjasama diplomasi negara-negara tersebut dan mereka masing-masing. C, kenapa? Contoh dengan Filipina yang udah kerjasama dengan adanya pangkalan-pangkalan NATO yang dibangun di Filipina dan ditambah dengan adanya peningkatan kerjasama militer ASEAN, ini akan membuat hubungan Filipina dan US NATO itu rentak dan adanya eskalasi konflik. Kenapa? Amerika Serikat akan memandang Filipina dengan kayak, loh kamu kan minta tolong bantuan ke aku, tapi kenapa kamu kerja sama ASEAN dan juga apalagi dalam bagian militer dan juga ada Kamboja di sana yang menentang ekspansiku. Kerjasama ini justru akan menunjukkan bagaimana Filipina itu nggak mempunyai stance yang konkret dan menunjukkan Filipina half stance dan bahkan menunjukkan bagaimana Filipina itu kontradiksi sama US dengan bekerja sama dengan negara yang merupakan pendukung terbesar Cina dalam konflik Laut Cina Selatan dan membuat Filipina juga terancam. Sebaliknya sama halnya untuk Kamboja juga akan dilihat oleh Cina. Kenapa kamu tahu bekerja sama dengan negara yang mendukung ke ekspansi negara lawanku di Laut Cina Selatan? Sehingga apa? Ini akan membuat Kamboja juga jadi kontradiktif. Akhirnya ini akan membuat eskalasi konflik internasional hingga keluar ASEAN, bahkan mencapai konflik antara blok barat dan blok timur. Negara-negara barat yang ada di NATO seperti Eropa dan US dan sebagainya, dan negara-negara blok timur juga yaitu negara-negara Asia. Dan outputnya apa? Outputnya ini akan memicu 3 hal. A, perbatasan perdagangan. B, limitasi pertukaran ekspor impor. C, yang justru akan mengancam pertumbuhan sektor lain dengan adanya penurunan pertukaran teknologi, penurunan pertukaran tenaga kerja, limitasi ekspor pangan atau bahkan dinaikannya pajak atas sanksi tersebut. Makanya sedangkan di sisi kita, semua resiko tersebut tidak akan pernah terjadi karena tidak adanya peningkatan kerjasama militer dan tiap negara akan memenuhi interest mereka masing-masing dengan arah kecondongan diplomasi mereka. Maka kita juga tidak akan memicu konflik antara blok timur dan blok barat yang dapat memicu sanksi diplomasi internasional yang dapat merugikan masing-masing negara baik dalam sektor agrikultur, pangan dan sebagainya, dan dapat mengancam ekonomi negara itu sendiri dan memicu eskalasi konflik. Oleh sekarang itu penimbangannya apa? Di sisi kami melindungi aktor koalisi ASEAN itu sendiri dalam internal ASEAN itu sendiri. Yang kedua, kami melindungi adanya hubungan internasional yang ada di status quo sekarang ini. Oleh karena itu, bangga menjadi oposisi.